Oke, selamat datang teman-temanku sekalian yang ada di rumah, yang ada di mana-mana, terserah kalian yang ada di mana-mana. Oke, kembali lagi, bukan kembali lagi sih sebenarnya. Ini adalah podcast pertama kita, namanya Retalk. Nah, Riset Ekonomi Talk. Jadi kita bakal berbincang-bincang mengenai tentang ekonomi. Nah, sebelumnya nih, kita ada tiga narasumber lah istilahnya. Tiga narasumber yang hadir, ada Akila Gantari, ada Nabi Fadilah, ada Reza Fahri Jaya. Mungkin biar makin kenal, aku memperkenalkan diri dulu. Nama aku Putra Distira dengan NIM 2110115103. Bisa dilanjut dengan Akila. Halo teman-teman semua, aku Akila Gantari dengan NIM akhir 081. Nabil. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabil Fadilah, bisa dipanggil Nabil dengan NIM akhir 097. Nah, yang terakhir Reza. Halo, saya Reja Valevi Jangjaya dengan NIM akhir 090. Nah, eh, kita nih kan mahasiswa semester 3 nih ya. Dikit lagi kita bakal ada UAS nih. Nah, apa sih persiapan kalian nih buat ngadepin UAS di semester 3 ini? Ini semester terakhir, bukan semester terakhir sih. Ulangan terakhir di semester 3. Apa sih persiapan kalian? Coba dari Akila dulu deh. Wah, sebenarnya nggak terasa banget ya, Mas Putra. Kita udah mau UAS. Perasaan baru kemarin kita baru semester 3. Untuk persiapan sih, kalau sekarang aku udah bikin resume-resume nih, catatan-catatan buat tiap mata kuliah. Jadi, alhamdulillah ada bahan belajarnya. Oh, jadi ngadepinnya tuh dengan resume-resume dari mata kuliahnya ya. Kalau dari Reza sendiri nih, seneng gak nih ada UAS? Bukan ada UAS sih, seneng gak sih ngadepin UAS nih? Kalau Persiapannya apa? dibilang senang apa enggak, namanya UAS kan pasti sulit ya. Cuma ya mau gimana lagi, kita harus menghadapinya gitu. Dan persiapannya ya ini, podcast ini persiapannya buat nanti materi-materi UAS yang bakal keluar. Oh, jadi podcast ini digunakan juga sebagai wadah buat dapat apa insight lah, insight dari pelajaran, apalagi ekonomi moneter ini. Kalau dari, wih Mas Nabil, ini udah siap banget jawabnya nih. Mas Nabil nih, apa persiapannya nih Mas Nabil? Kan sekarang mumpung minggu tenang, kita harus menenangkan diri sendiri dulu aja. Bersantai-santai dulu aja. Jadi Mas Nabil itu tipe orang yang ngadepin UAS tuh chill, chill, yang penting masuk gitu ya. Ih, keren emang. Oke, tadi kan eh, aku udah spill nih tentang apa sih hari ini kita bakal bahas tentang ekonomi. Nah, podcast ini juga buat memenuhi tugas dari ekonomi moneter yang diambil oleh dosen Pak Wahyu. Oke, mungkin buat eh, insight dari kalian juga ya. Kita akan membahas tentang apa aja sih yang udah kita pelajari di ekonomi moneter. Mungkin aku buka dengan hubungan internasional. Hubungan internasional itu jadi Indonesia itu dengan negara lain eh, khususnya di bidang ekonomi itu pasti ada kerjasama. Kerjasama itu dilakukan untuk mempererat hubungan antar negara dan selain itu juga bertujuan mencukupi kebutuhan negara itu sendiri. Jadi biar saling klop gitulah. Nah, kerjasamanya itu ada bilateral, ada regional, ada multilateral. Nah, sorry ini agak belibet ya. Kerjasama bilateral itu dua negara. Buat bayangan aja nih. Buat tadi apa? Bilateral itu dua negara. Regional itu negara-negara yang ada di satu kawasan kayak ASEAN atau APEC itu yang ASEAN Pasifik atau ARF itu ASEAN Regional Forum sama multilateral. Multilateral itu beberapa negara tapi jauh-jauhan gitu. Lebih apa namanya nggak dibatasin lah sama wilayahnya. Nah, kalau pertanyaan aku nih, Indonesia kan punya yang namanya Bank Sentral. Nah, Bank Sentral itu Bank Indonesia. Ada nggak sih dari Bank Indonesia itu buat mendukung kerjasama internasional ini atau malah BI itu punya kebijakan lain? Mungkin bisa dijawab dari ketiga narasumber kita. Mungkin saya ingin menjawab ya, kalau untuk hubungannya sih saya masih belum tahu. Tapi kalau ada kebijakan-kebijakannya, mungkin ada banyak ya. Kalau dalam kebijakan BI itu ada yang kita tahu kebijakan moneter, terus ada lagi juga banyak ada kebijakan makro prudensial.
ada kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar uang, kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau, dan lain-lain. Banyak lah pokoknya kebijakannya. Oh, baik. Jadi BI itu secara tidak langsung juga menyokong hubungan internasional itu sendiri, namun dengan kebijakan yang dia ada ya mungkin ya. Hmm, sama aku tuh pernah mendengar tentang kebijakan moneter sama kebijakan fiskal deh kalau nggak salah kalau di ekonomi itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, apa sih kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu sendiri? Oke, kalau boleh saya tambahin ya, tadi kan udah disinggung juga kebijakan moneter oleh saudara Nabil. Memangnya kenapa sih perlu adanya kebijakan moneter di setiap negara gitu? Kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter dapat berupa uang beredar, uang primer, dan kredit perbankan gitu. Itu tujuannya mengapa perlu adanya kebijakan moneter adalah untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Dan ada tujuan-tujuan kebijakan moneter lainnya. Yang pertama itu menjamin stabilitas ekonomi, dua mengendalikan inflasi, tiga meningkatkan lapangan pekerjaan, empat melindungi stabilitas harga barang di pasar, lima mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan untuk mencapai tujuan-tujuannya itu diperlukanlah instrumen-instrumen kebijakan moneter. Dan instrumennya itu diantaranya yakni sebagai berikut. Yang pertama itu ada kebijakan diskonto atau diskon rate. Apabila bank sentral menaikkan suku bunga akan menyebabkan pengurangan jumlah yang beredar untuk mengatasi terjadinya inflasi. Yang kedua ada operasi pasar terbuka. Jika bank sentral menjual SBI akan berpengaruh untuk mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Yang ketiga ada rasio cadangan wajib. Yang keempat adalah penetapan suku bunga acuan. Dan yang kelima itu ada imbauan moral. Imbauan moral itu seperti kayak iklan-iklan di TV lah untuk mengajak masyarakat menabung. Seperti itu sih. Ternyata moneter dan fiskal itu sedikit ini ya, agak apa namanya, agak sulit lah didengar ya. Mungkin bagi orang-orang awam tuh sulit, mungkin kalau bagi ekonomi itu kecil lah. Apalagi yang kita anak ekonomi bangunan nih, yang udah sat lah sama ekonomi pokoknya. Oke, hmm, aku sih masih penasaran sama Bank Indonesia ya. Bank Indonesia. Tadi disebutkan sama Mas Nabil itu, kalau nggak salah, ada yang namanya kebijakan pendalaman pasar uang. Nah, aku mau tahu nih, apa sih dari kebijakan pendalaman pasar uang itu sendiri? Oh, jadi kebijakan pendalaman pasar uang itu eh, adanya akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar falas ya, sesuai dari blueprint pengembangan pasar uang atau BPPU pada tahun 2025 itu ditempuh untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan. Jadi pembangunan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan yang berkelanjutan. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Oh, kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin tadi aku baru dengar dari kebijakan moneter aja nih dari Mas Reza. Mungkin ada yang bisa mau menambahkan tentang kebijakan fiskalnya dari Kila atau Nabil? Nah, aku mau nambah ini Mas Putra tentang kebijakan fiskal. Kalau tadi Mas Reza udah ngebahas kebijakan moneter, nah nggak afdol kalau misalkan kita nggak ngebahas tentang kebijakan fiskal juga. Nah, kebijakan fiskal dari pengertiannya sendiri itu penyesuaian dalam pendapatan pengeluaran pemerintah untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pertumbuhan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya diterapkan dalam rencana pembangunan. Nah, apa sih tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri? Nah, tujuannya itu yang pertama meningkatkan investasi, lalu meningkatkan kesempatan kerja, menanggulangi inflasi dan juga meningkatkan pendapatan.
Nah, instrumen dari kebijakan fiskal sendiri itu ada tiga, yaitu ada pajak. Nah, pajak ini instrumen kebijakan fiskal yang paling penting. Nah, karena pajak itu dapat meningkatkan dan menurunkan daya beli masyarakat. Dengan cara, kalau kita mau menurunkan pajak, itu untuk meningkatkan produksi barang dan jasa, sehingga akan meningkatkan daya beli atau sebaliknya. Kalau kita menaikkan pajak, berarti kita menurunkan daya beli. Lalu ada pengeluaran belanja. Nah, instrumen ini tuh eh, dapat dikurang dan ditambah sesuai dengan kebutuhan agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran di suatu negara. Lalu, jika neraca pembayaran kita defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanja di sektor tertentu. Lalu yang terakhir itu ada obligasi publik. Nah, obligasi publik itu penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara sebagai investasi. Contohnya itu ada SBN atau surat berharga negara yaitu retail. Nah, contoh kebijakan fiskal itu ada apa aja sih? Nah, kalau sekarang nih, kalau lagi COVID, kita tahu kebijakan fiskal itu ada insentif pajak selama pandemi COVID. Nah, untuk mengatasi kesesuaian ekonomi kita nih selama 2 tahun COVID, nah, pemerintah itu menerapkan kebijakan fiskal berupa penghapusan pajak tertentu bagi korporasi. Lalu ada meningkatkan anggaran untuk penanganan COVID nih, ini juga termasuk dalam kebijakan fiskal. Nah, meningkatkan anggarannya itu pemerintah membuat program pemulihan ekonomi nasional atau PEN tahun 2021 dengan menaikkan anggaran menjadi lebih dari 700 triliun. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, kita tuh butuh banget yang namanya kalau lagi COVID tuh tempat kayak misalkan hand sanitizer, terus butuh masker gratis, lalu ada diperbanyaknya diperbanyak pasukan orang untuk bersih-bersih. Nah, itu juga dari anggaran pemerintah. Lalu ada amnesti pajak. Nah, subsidi BBM dan gas ini juga termasuk kebijakan fiskal. Lalu yang terakhir ada harga eceran tinggi atau HET. Berarti monet fiskal itu juga ya sama rumitnya lah ya sama apa namanya moneter. Mungkin kalau moneter itu lebih ke banknya. Kalau fiskal itu lebih ke pemerintahannya ya mungkin. Betul. Seperti itu. Oke, mungkin buat menutup pembahasan kita kali ini, tadi kan aku ngebuka dengan apa namanya kerjasama internasional. Nah, internasional di luar Indonesia itu kita kenal dengan yang namanya asing. Nah, itu warga asing itu artinya warga di luar eh, Indonesia. Nah, di ekonomi sendiri tuh ada yang namanya pasar valuta asing nih. Nah, pasar valuta asing itu apa sih menurut mungkin ada bisa dijelaskan dari Nabila atau Reza atau Wakila pasar valuta asing itu sendiri? Oke, aku nambahin ya tentang pasar valuta asing nih, mumpung aku juga lagi belajar. Nah, pasar valuta asing itu tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Nah, valuta asing itu apa sih valuta asing? Atau disingkat VALAS, itu mata uang yang mudah dapat digunakan dalam dunia perdagangan internasional. Seperti yang tadi sudah dibahas sama Mas Putra. Nah, salah satu mata uang asing yang populer itu dolar Amerika atau eh, dolar US dollar. Nah, mata uang lainnya yang sering digunakan di perdagangan internasional itu ada yen. Yen itu kan mata uang Jepang, ada euro, mata uang Eropa, lalu ada pound sterling, mata uang Inggris. Nah, jenis-jenis valuta asing itu banyak. Ada transaksi spot, ada value today, lalu ada value tomorrow, ada value spot, dan ada transaksi forward. Nah, pasti semuanya itu kan ada fungsinya. Nah, fungsi valuta asing itu apa sih fungsi pasar falas ini? Nah, fungsinya itu yang pertama, mempermudah akses pertukaran falas dan pemindahan dana dari satu negara ke negara lain, sehingga memungkinkan terjadinya clearing internasional. Nah, pasti kita kalau perdagangan internasional itu butuh yang namanya mata uang internasional, yaitu dolar Amerika Serikat. Nah, lalu juga sebagai penyedia kredit. Nah, pasar valuta asing ini mempermudah pelaksanaan perjanjian atau kontrak jual beli dengan sistem kredit. Lalu
berfungsi juga membatasi resiko. Nah, pasar valuta asing itu memberikan kemungkinan hedging, yaitu membatasi risiko terhadap kemungkinan perubahan harga. Lalu yang terakhir ada spekulasi, yaitu dalam pasar valuta asing itu seseorang dapat melakukan spekulasi, menerima dan mencari resiko untuk mendapatkan keuntungan. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam falas itu biasanya ada bank umum, ada bank sentral, lalu ada para dealer falas dan para agensi retail falas termasuk perusahaan-perusahaan jasa penukaran mata uang. Lalu ada para pihak yang melayani penjualan dan pembelian valuta asing. Seperti itu, Putra. Jadi seperti itu ya. Mungkin ini Kila ini udah siap banget nih buat apa namanya UAS ekonomi moneter nih. Tapi yang lain nih Nabil dan Reza, apakah sudah siap juga sama kayak Kila? Nabil pusing kayaknya nih. Pusing kan Nabil? Lumayan pusing ini. Lumayan. Mungkin buat Kan eh, tadi udah pada closing. ngejelasin juga apa itu kebijakan moneter Bank Indonesia dan juga tadi kebijakan fiskal yang disebutkan oleh Kila dan juga Falas. Hmm, mungkin buat closingan kita nih, aku mau nanya sedikit. Mungkin agak sedikit keluar dari jalur ya. Mungkin aku mau nanya nih, apa sih harapan kalian buat ekonomi Indonesia ke depannya gitu? Mungkin dari Nabil dulu. Harapan saya mah semakin membaik aja, semakin mendorong Indonesia menjadi negara yang maju dalam segi apapun ya, termasuk segi perekonomiannya. Kalau dari Bung Reza nih, apa harapannya buat ekonomi Indonesia? Sebagai negara berkembang ya diharapkan pertumbuhan ekonomi itu tetap terjaga dan juga tingkat inflasinya juga dijaga gitu. Jadi tidak ada kenaikan harga-harga barang yang menyusahkan masyarakat. Oke, dari jawabannya udah oke banget nih. Mungkin kalau Mbak Kila sendiri kan tadi udah jelasin banyak ini nih. Kita harus ganti pertanyaan nih. Mungkin kalau buat Mbak Kila sendiri kan tadi udah harapannya. Nah, dari Waduh, harapannya itu kan betul. pasti ada yang namanya tantangan nih. Nah, menurut Mbak Kila sendiri, apa sih tantangan Indonesia itu buat menjadi negara yang maju, terutama di bagian ekonominya? Kalau tantangan, menurut aku tantangannya tuh yang pasti itu memperkuat nilai rupiah di perdagangan internasional. Nah, pokoknya tantangan Indonesia itu harus bisa memperkuat nilai rupiah. Kan sekarang tuh 1 dolar 15.000 ya. Nah, itu kan berarti kan nilai rupiah kan kadang 15, kadang 16 berarti semakin melemah. Nah, tantangannya itu Indonesia tuh harus bisa memperkuat nilai mata uang rupiah di kancah internasional atau membuat mata uang rupiah kita itu jadi salah satu mata uang valuta asing yang bisa dijadikan untuk perdagangan internasional, mata uang perdagangan internasional gitu Mas Put. Nah, jadi tantangannya mungkin harus lebih menguatkan fondasinya dulu lah ya sebelum melakukan atau melebar ke hal-hal lain. Oke, mungkin kalau closing statement dari diriku adalah Indonesia ini sudah banyak melakukan apa namanya bentuk upaya lah untuk memajukan ekonominya dengan perdagangan internasional dan kebijakannya membuat Indonesia itu bakal kita harapkan semakin kuat di bidang ekonomi ke depannya. Nah, mungkin karena waktu sudah mulai lama juga dan narasumber-narasumber kita ini banyak kesibukan sekali kayak di luar ini. So, habis ini mungkin Mas Nabil ada bertemu dengan klien atau Reza bertemu dengan pujaan hati atau siapa kan kita nggak ada yang tahu. Atau Kila bakal ngedate lagi kan kita nggak tahu ya. Nah, mungkin kita akhiri saja buat pertemuan kita kali ini. Mungkin sebelumnya karena ini virtual, aku mau minta screenshotnya dulu kali ya. Oke, boleh? Boleh dong. Oke, kita screenshot ya. Satu, dua, tiga. Sip. Terima kasih teman-temanku sekalian dan juga buat teman-teman yang nonton, kalian bakal dapat pelajaran juga kan dari sini. Kalian juga tahu kebijakan internasional,
moneter, fiskal, dan valuta asing itu sendiri. Nah, bahan ini tuh bisa jadi eh, insight kalian buat menghadapi ujian akhir semester nanti di mata kuliah ekonomi moneter. Eh, Sekian podcast Retalk kita kali ini. Aku Putra Yudhistira undur diri dan sampai jumpa di lain video. Terima kasih Dadah, sampai jumpa semuanya. guys. Dah.